Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla khalfah amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas kita sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini, bulan yang agung ini, bulan yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali, dapat muwajah kembali, meskipun tidak langsung atau secara virtual, kita masih bisa melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, terutama pada bulan Ramadan ini. Banyak sekali kenikmatan yang tidak kita ketahui ataupun kita rasakan mungkin yang Allah telah berikan terhadap kita. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Apa sih itu bersyukur? Apa sih itu syukur? Syukur itu berasal dari kata syakara, yang berarti berterima kasih. Atau secara istilah, syukur adalah pengakuan atau ucapan terima kasih yang dilandasi di dalam hati atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian atau 3 dimensi. Yang pertama, syukur qalbiyah atau syukur dalam hati kita. Syukur qalbiyah adalah memantapkan hati kita dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Yang kedua, syukur secara lisaniyah, yakni memuji dan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, yang paling penting ini adalah syukur secara amaliyah. Syukur secara amaliyah ini adalah menggunakan nikmat Allah dengan sesuai tujuan penciptaannya. Yang dimaksud di sini adalah tujuan penciptaan, contohnya seperti kaki kita. Kaki kita diciptakan untuk melakukan ibadah. Kaki kita pergunakan untuk melaksanakan sholat. Kaki kita pergunakan untuk berpergi ke masjid. Itu adalah bentuk rasa syukur kita atas ketetapan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja nikmat Ramadan yang patut kita syukuri? Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah atau ampunan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ghufira lahu, menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis di sini yang dimaksud dengan kita berpuasa dengan keyakinan, dengan keimanan yang kokoh, niscaya dosa-dosa kita yang telah lampau, yang telah lalu, Allah akan hapus itu semua. Masya Allah. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulannya diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lalu apa malam Lailatul Qadr itu? Lailatul Qadr khairul min ahlil fi syahr. Lailatul Qadr adalah bulan yang baik atau lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan ini dengan rumus matematika, bisa kita jumlahkan dengan 83 tahun kita berbuat ibadah. Masya Allah. Maka pada momentum bulan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri. Ya, terutama kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut atau malam Lailatul Qadar nanti. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang tidak merugi ataupun menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri lebih baik dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Lantas, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Ramadan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, gunakan sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan ini. Jangan jadikan alasan ketika kita berpuasa untuk tidak melaksanakan aktivitas. Jangan jadikan puasa sebagai hal yang memberatkan diri kita untuk melakukan ibadah. Justru di bulan Ramadan ini, di kesempatan Ramadan ini, kita harus banyak bergerak. Kita harus manfaatkan waktu. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terutama dalam beribadah, membaca Al-Quran, sholat sunnah seperti witir, tarawih, dan tahajud, dan yang lainnya. Yang kedua, jaga puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa bukan hanya sekedar menahan dahaga, menahan lapar. Tetapi puasa juga harus menahan mata kita, lisan kita, ataupun perbuatan kita daripada perbuatan dusta. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan ataupun perbuatan dusta, niscaya Allah tidak melarangnya untuk makan ataupun minum. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya jika kita berpuasa tapi kita masih melakukan hal-hal dusta, masih menggunjing orang, masih membicarakan orang lain, puasa kita sama saja tidak ada nilainya di sisi Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka
sepantasnya kita harus menjaga puasa ini dengan sebaik-baiknya. Harus menjaga amalan-amalan kita, terutama menjaga lisan kita ataupun pandangan kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Selanjutnya, memperbanyak sedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar sekali dalam bersedekah di bulan Ramadan. Sangat sering sekali memberi tanpa takut kehabisan harta ataupun miskin. Maka sepatutnya kita selaku umatnya mengikuti jejak beliau, yakni memperbanyak sedekah ketika di bulan Ramadan ini. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Pahala bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan juga sedekah ini adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Maka sama-sama Al-Fakir mengingatkan untuk semuanya, sama-sama kita memperbanyak sedekah berbagi pada bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya, yang keempat, memperbaiki hubungan. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya semua mukmin itu sesungguhnya ialah bersaudara. Maka janganlah dari antara kalian yang bercerai-berai ataupun memusuhi satu sama lainnya. Dari kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwasannya semua daripada kita, yakni sesama muslim ini adalah bersaudara. Bersaudara di sini maksudnya tidak adanya pertikaian, tidak adanya percerai-beraian ataupun saling memusuhi satu sama lain. Maka pada bulan Ramadan ini adalah momentum yang pas untuk kita saling memaafkan satu sama dengan yang lainnya, baik dari kerabat, teman maupun saudara. Selanjutnya, memperbanyak ibadah malam seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa qama Ramadanan, yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan keimanan, niscaya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka seharusnya kita memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan ini, apalagi ketika di waktu sahur ataupun ketika malam hari, kita harus senantiasa memperbanyak sholat-sholat sunnah ataupun amalan-amalan baik yang lainnya. Selanjutnya, banyak berdoa. Ramadan adalah bulan yang dikabulkannya doa, terutama ketika hendak kita berbuka puasa. Allah memberikan waktu yang sangat istimewa buat kita untuk berdoa menjelang berbuka puasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turaddu." Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika ia berbuka ada doa yang tidak tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sangat luar biasa efek daripada doa orang-orang yang berpuasa. Apalagi sudah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya doa ketika menjelang berbuka puasa, orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Masya Allah. Selanjutnya, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah kita ketahui semuanya bahwasannya bulan Ramadan ini adalah
bulan Al-Quran. Maka sepantasnya kita sebagai seorang mukmin memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci ini di bulan Ramadan ini. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan bulan Ramadan ini menjadikan bulan perubahan untuk diri kita pribadi. Bulan yang membentuk karakteristik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri saya pribadi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.